kami datang padamu Bapa pada saat ini. Sucikan hati kami, jikalau kami ada yang sakit dan lemah pada saat ini Tuhan. Terima kasih buat sidang jemaatmu bersukacita, merasakan ada hadirat Allah pada saat ini, kuat kuasa-Mu, Roh-Mu Tuhan. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakai Tuhan aku hamba-Mu yang lemah, yang tidak mengerti apa-apa ini. Berkati jemaat-Mu, mengerti akan firman-Mu. Firman yang sederhana Tuhan, sampailah kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sampailah firman-Mu ya Tuhan, buat kami saat ini, kepada hidup kami Bapa. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap puji dan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik saudaraku, kita belajar firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, ada banyak pokok-pokok doa kita tadi saudaraku. Ada permohonan doa dan doakan saudara-saudara kita saat ini yang masih sakit. Terlebih ibu kita, Ibu Eva Nadab, sudah hampir sebulan tidak dapat beribadah ya, kalau tidak salah 4 kali minggu ya. Apa saya salah? 3 kali. 4 kali ibadah. 3 kali. 3 kali. Baik saudaraku, Ibu Ningsi juga sudah siap Bu. Puji Tuhan ya. Dan saya percaya kalau hari Minggu kemarin kami bertemu ibu ini masih bisa kami berdoa di sana. Walaupun masih diizinkan keluarganya kita berdoa, mendoakan ibu kita ini. Baik, kita ambil Alkitab kita dalam Perjanjian Baru. Satu Korintus 3 ayat 16 sampai yang ke-17. Kemarin guru pernah lagu Indonesia saya dulu ya? Awal kali tadi Pak. Amin. Apa di raba-raba begitu. Nanti semua kita pernah lagu Indonesia Raya. Pak, semua pernah? Iya. Saya siapa tahu lupa. Namu balai, baik, sama-sama kita membaca 1 Korintus 3 ayat 16 sampai ke 17. 3, 2, 1. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Puji Tuhan. Haleluya. Pak Juta tadi berapa nih Bapak? Ayat 16. 1 Korintus 3. Loh, kau pakai sebab tadi Mas Bro. Iya. Di sini beda permulaan. Saudaraku, dikatakan pada saat ini bahwa sidang jemaat yang ada di Korintus, dikatakan oleh Paulus, disampaikannya kepada mereka bahwa dikatakan tadi bahwa kita ini adalah bait Allah. Begitu penegasan yang disampaikan oleh Paulus, sebab tubuh kita ini atau hidup kita ini dan hidup sidang jemaat yang di tempat ini semua adalah bait Allah. Amin. Amin. Oke. Bait Allah saudaraku yang dikatakan pada saat ini. Jikalau bait Allah itu adalah kita, berarti ada yang berdiam di sana itu adalah Roh Allah, bukan roh jahat. Jadi di dalam bait Allah itu, jikalau ada roh jahat di sana, berarti harus dapat diusir dengan Roh Allah. Amin kan saudara? Amin. Jadi karena masa-masa pandemi ini gampang roh jahat itu datang. Tadi anak kita Josephine nggak bisa mengikuti daring ini, katanya. Karena aku lihat yang sekolah ini mungkin yang daring beda lah, kayak SD ini cuma dikirim aja, kayak si kita paling kan sama Josephine kan beda, sekolah ada kuliah pakai Zoom segala macam, pakai ini pakai headset. Kalau SD ini nggak, kirim tugas halaman 13 sampai 18.
Selesai, udah pergi mancing gurunya. Kalau kita mungkin kita paling sebenarnya saya lihat tidak hanyalah tatap mukanya yang kurang, tapi kalau pembelajaran kelak. Cuma ke ministry itu kata orang kami, saudaraku, nggak ada. Jadi saudaraku, kita pun seperti saat ini sudah kita rindu. Sekarang pandemi ini berlalu lah. Udah capek. Sudah lelah saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Di mana-mana segalanya dibicarakan ini saja. Apalagi kalau bantuan, oh ini terus yang dibicarakan orang. Mau rento loh pak, mau rento, boy ini, pamongnya. Kata bebundi. Wes agaknya itu, wes loh. Oh toko-toko. Pasti hanya itu bantuan dan siapa yang terpapar. Saudaraku, kalau masalah itu sudah bertugas nama Tuhan, semua kita merindukan, semua berlalu. Sari mana Tuhan, pada saat ini firman Tuhan sampai kepada kita. Baik Allah itu adalah kamu, jangan dikotori, jangan dibuat sebab itu kudus. Sebab apa saudaraku, jemaat di Korintus itu, sidang jemaat di sana bisa katakan saudaraku, bahwa mereka itu menjadi bait Allah. Sebab dikatakan tadi, kau adalah bait Allah, kita, kami, dikatakan saudaraku. Sebab apa? Mari kita baca dulu 1 Korintus 6 ayat 19-nya. Pelan-pelan maju ke depan sedikit lagi. Amin. Ya, lanjut tak baca. 1 Korintus 6 ayat 19 Pak. Ayat 19 Sampai 20. Begini firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oleh itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudaraku, dikatakan kepada jemaat Korintus kembali lagi, itu bukan tubuhmu dan itu bukan milikmu lagi. Saya kan baju tak masuk, pakai baju seperti itu ganti Pak dari dulu. Amin. Kegantenganmu itu, kejelekanmu itu bukan milikmu lagi, sebab kamu telah dibeli. Dibeli dengan apa? Darah yang mahal. Jadi kayak Pak Situa yang ganteng ini bukan milik Ibu Situa kita, saudaraku. Amin. Ya. Iya. Pak Manuruk ini bukan miliknya Ibu EPL lagi, sudah milik Tuhan. Ya, milik Tuhan. Oke. Setelah kita menjadi milik Allah dan dikatakan saudara kita sudah menjadi ciptaan baru di sana, maka dikatakan tubuh kita ini, saudaraku, dikatakan 1 Korintus 3 tadi, bahwa sebab yang berdiam di sana itu adalah Roh Allah yang diam di dalam kamu. Maka apa saudara terjadi di sana? Dikatakan Galatia 5 ayat 24, kita ini menjadi milik Kristus. Kalau Roh Pentekosta dulu di buku ini dikatakan ada pujian kita, hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Itu saudaraku. Maka apa terjadi anak-anak Tuhan? Setelah kita merasakan bahwa kita ini yang berdiam di sini, maka kita katakan buat Tuhan, saudaraku, sebab kita yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Dan yang manggil kalian itu bukan saya, saudaraku. Alkitab katakan bukan kamu yang memilih aku, tapi Tuhan yang memilih kita. Pak Robin, bukan saya milik kamu, kita berkumpul di sini. Bukan karena kita biasa kita galung, bukan. Yang lain juga ada sobat misoran tinggalkan saya kok. Tapi karena sudah karena panggilan Kristus, dikatakan Alkitab pada saat ini, kau telah menjadi milik Kristus, bukan milikmu lagi. Maka dikatakan persembahkan tubuhmu kepada Kristus, sebab kau telah lunas dibayar. Walaupun belum kebayar secara adat, dalam saudara pun kau telah lunas. Makanya kalau jatuh pun istri itu naik motor, tidak usah pusing, udah lunas dibayar itu. Tapi motor yang kredit itu angkat, karena itu belum lunas. Ada nggak di situ? Amin. Kalau Pak Sinurat, kalau jatuh ibu itu pernah diangkat? Dibiarin. Ya, Mendingan kompresor itu diangkat. Duit diambil. Tapi saudaraku, itu sampaikan tetap angkatlah istri itu. Haleluya. Kecuali nggak bisa kau angkat karena kegemukan. Haleluya.
Kalau ibu kita itu agak kurus sekarang. Kalau bisa nanti sore saya berindu, lihat ibu kita di sana, saudara. Nah, begitu habis sih masih ada lah. Saudaraku, setelah kita dipanggil menjadi milik Kristus, dikatakan Alkitab, maka kita harus mengasihi tubuh kita. Tidak kita berikan lagi menjadi milik dosa. Sebab apa saudaraku terkasih dalam nama Tuhan? Maka jangan kita kotori tubuh kita ini, bahwa itu sudah menjadi milik Kristus. Ada banyak mengotori tubuh saudaraku. Dalam Alkitab tidak ada saudaraku dikatakan di sana dilarang untuk mengkonsumsi narkoba. Di sana saudaraku tidak ada dalam Kejadian sampai kitab Wahyu. Sebab dalam zaman Yesus belum ada saudara-saudaraku. Pernah ibu juga cari ada narkotika di sana, tidak ada dalam kitab. Dilarang saudaraku di sana dikatakan. Merokok pun tidak ada dikatakan di sana dilarang. Jangan di mana dilarang merokok? Di pom? Di bensin. Ya di pom bensin. Bandara. Di ruang berasi. Nanti kalau ada sini kita bikin. Saudaraku, itulah yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari kita ingin berdiskusi saudaraku. Sebab apa? Orang-orang pemakai narkoba itu bisa melakukan sebab apa? Kalau kau tidak menjadi lagi tubuh Kristus yang berdiam dalam dirimu. Sebab apa saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan? Kita harus taat kepada undang. Sebab kita tinggal di sini saudaraku. Makasih hari itu tadi, kemarin siapa di sini rumahnya yang ada bendera? Pak Boy ada? Belum ada. Oh, sama kita. Tapi saya tetap lagu Indonesia Raya. Saya bilang kemarin sama Ibu Sintu ini, kita tidak ada bendera, tapi pernah kita dapat bantuan. Dipukulnya aku dari belakang tadi malam. Pak Ruben bagus benderanya itu. Pak Juta tinggi lagi. Kuliah semua anak Tuhan baik. Indonesia nih, ada kan? Wah, gimana Pak Sintu ini? Kami cari benderanya hilang, enggak ada saudaraku. Dalam rekaman itu sini. Yang saya maksud di sana saudaraku, kita harus taat kepada hukum. Sebab Alkitab saudaraku dikatakan pada saat ini namun kita saudaraku harus hidup dalam hukum di daerah, di dalam negara dan dimanapun kita tinggal. Alkitab katakan saudaraku, sebenarnya kita buka Pengkhotbah 8 ayat 25. Jadi tidak semua hukum atau aturan yang harus kita ikuti. Pengkhotbah 8 ayat 25. Sebentar. Enggak ada ya? Ayat 5. Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan. Oh, ayat 5 ya. Dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Artinya saudaraku mematuhi pemerintah. Saya tidak begitu tahu undang-undangnya tentang itu. Mungkin Ibu Simanjuntak tahu dalam undang-undang dalam narkotikaan saudaraku. Maka saat ini ada dua hukum di sana. Dikatakan tadi, kalau engkau telah menjadi milik Kristus, jadi jangan coba-coba. Lalu engkau pasti merasa, oh saya ini sudah milik Kristus. Saya tidak akan kotori, sebab saya ini adalah tubuh baik Allah. Roh Allah ada di dalam saya. Sebab itu saudaraku, sebentar saya buka 1 Petrus 2. Saya menjelaskan kembali dan lebih jelas. Saya baca 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Saya tunggu sebentar. 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu
untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Jadi anak-anak Tuhan, saya melihat sudah semakin tunduk kepada raja, yaitu pemimpin-pemimpin kita. Puji Tuhan. Itu tugas kita, saudaraku. Makanya itu dilarang oleh pemerintah. Makanya dikatakan ada gerakan anti badan, saudaraku. Jadi di sana, mari jangan lagi hidup kita di dalamnya, saudaraku. Kita harus tinggal hidup di dalam hukum negara. Memang ada, saudaraku, tidak semua harus kita mauin, kita turutin. Saya jangan lupa dari kita. Makanya kalau dilarang pemerintah, saudaraku, dikatakan peringatan pemerintah, kan dikasih di bungkusnya itu. Apa dikatakan di rokok itu peringatan pemerintah, merokok dapat pembunuh. Saudara, kehamilan dan janda itu, tapi itu menjadi suatu permasalahan. Kenapa, saudaraku? Pemerintah butuh cukai katanya, tetapi diingatkan pemerintah tidak boleh dipergunakan, saudaraku. Tapi ada yang saya sampaikan bahwa tidak semua hukum itu kita harus berlaku, saudaraku. Apalagi hukum daerah, hukum kampung. Karena apa, saudaraku? Tidak semua harus kita lakukan. Contoh, kemarin kan ada itu, saya nggak tahu Ibu Ningsi lakukan bulan apa itu? Suro ya? Jadi malamnya itu saya lihat di perapatan di daerah mereka berdoa di sana. Saya melihat Bapak Ibu itu bukan ajaran agama, saya rasa, tapi oleh tradisi. Saya juga belajar cara, saudara. Mereka bawa makanan ke sana, dipersembahkan, lalu dibagikan itu makanan. Saya katakan satu Kisah Rasul 15 ada 9 itu sudah dipersembahkan kepada Allah yang tidak Allah kita, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu saudaraku, kita tidak boleh ambil bagian di dalamnya. Pertama. Yang kedua, yang pernah dilakukan oleh Bapak Simajuta dibakar batu, menguras kuta. Apa namanya, Pak? Mengurus apa? Ya, menguras, saudaraku. Itu sama Ningsi. Jadi dipanggil si Baso, dukun, katanya untuk mengusir setan-setan dari kampung itu. Kita nggak ikut bagian di dalamnya, tidak usah ikut ambil bagian di dalamnya. Itu, saudaraku, bukan melanggar daripada hukum negara, tapi kita punya hak di sana. Kejadian kemarin itu di Aceh Tenggara, sampai-sampai hamba Tuhan diskorsing, saudaraku. Karena apa? Sering kami dilema hamba Tuhan ini. Karena mungkin di daerah Bandar Mataram dilakukan seperti itu. Jemaatnya Pak 5 juta. Jadi saya sampaikan kepada Pak misalnya, nggak usah Pak, harus dilakukan. Jadi kena saya warga seperti banyak. Ya sebab, saudaraku, seperti itulah dikatakan narkoba, saudaraku, dikatakan saat ini harus dijauhkan sebab pemerintah pun melarang, saudaraku. Maka dikatakan pada saat ini ada perintah hukum yang bisa kita tentang di sana. Contohnya tadi, saudaraku, di sana mengusir roh-roh jahat, begu gajah. Tadi Bu Ningsi, begu gajah itu hantu panjang. Jadi katanya, tapi aku juga belum pernah lihat. Nggak ada begu gajah, katanya. Udah seperti begu gajah, saudaraku. Sering. Tapi nggak tahu zaman modern kok masih ada palingnya di sana ya. Banyak. Di media sosial sering diusir tukang begu gajah. Hantunya nggak pernah kelihatan. Orangnya yang sering diusir. Saudaraku, saya masuk di sana. Walaupun di sana, saudaraku, sebentar kita buka dulu Kisah Para Rasul 5 ayat 9. Mungkin sudah hafal. Dan ini sebenarnya ayat kemarin yang kita telepon Pak Juta waktu kami pergi. Oh, bukan. Kisah Rasul 5. Saya baca Kisah Rasul 5 ayat 9. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia, kepada manusia.
Harus taat dikatakan saudaraku. Kalau kau baca di rumah nanti Daniel pasal 3 dan pasal 3 dan 6, di sana Pak Daniel menolak ketetapan raja, yaitu menyembah patung Nebukadnezar. Memang ngeri. Itulah saudaraku. Lalu saya masuk jadi kala sudah tubuhmu itu baik Allah, jangan lagi hidup di dalamnya. Sama kok, nggak ada bedanya. Ini makanan kan makanan dari tetangga. Padahal saudaraku sudah dipersembahkan kepada Allah mereka. Jadi Allah kita itu Allah yang hidup saudaraku. Amin. Dalam bentuk roh. Jadi aminkan saudaraku, Tuhan kita yang kita sembah, Gusti Allah itu adalah hidup. Suatu saat saya sampaikan betapa kedahsyatannya dia saudara. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, dia sungguh luar biasa. Maka kita sudah harus tunduk kepadanya. Jadi jangan lagi orang anak-anak Tuhan hidup di dalam perkara-perkara yang membuat tubuhmu hancur. Yang dulu kau ganteng oleh karena madat, oleh karena situasi. Sampai-sampai kau pulang saudaraku, tidak pernah mengerti bahwa itu membuat kau hancur hidupmu. Bukan hanya perkara dengan polisi saja kita takut, tapi lebih takut kita kepada Tuhan. Kalau saya melihat saudaraku terkasih, saya rasa hukuman buat para mereka yang melanggar itu tidak cukup hanya hukum dunia, Bapak Ibu. Justru semakin masuk mereka di dalam makin parah. Jadi kalau pencuri itu, saudaraku, siapapun pemakai, karena saya lihat hukum di dunia ini, kalau orang miskin yang kena narkoba tidak dibawa ke Lido, ya kan? Tapi itu rumah sakit apa? Ketergantungan RSKW ya. Rumah sakit ketergantungan obat. Bukan artis dapat yang kemarin itu. Iya, Lido. Heran saya. Kok yang miskin-miskin yang hanya pemakai saja cuman mungkin mereka ganja cuma sebatang saudaraku, apa sabu-sabu mungkin sekali hidup saja, mungkin ekstasi kurtak di sana saudaraku, mereka hanya memakai sedikit saja. Saudaraku, mereka hukumannya sudah begitu fatal. Tapi apa yang terjadi saudara, kalau saya melihat artis di sana langsung masuk undang-undang untuk rehabilitasi. Maka saudara katakan bahwa Tuhan, jangan kita coba-coba karena engkau sudah pengikut Kristus. Tadi katakan saudaraku, tubuhmu itu sudah menjadi milik Kristus. Haleluya. Amin. Nah, milik Kristus, baik. Bukan miliknya istrimu tubuhmu, bukan milik suamimu tubuhmu. Memang iya, kau sudah ditebus, Bapak Ibu. Dari segi ekonomi pun sudah cukup jauh. Kita buka sebentar lucu saya 55. Ada yang sudah lapar, belum yang baru jam 11 sih. Tadi karena hujan kita lama masuk. Yesaya 55 ayatnya yang kedua. Besok digedein lagi Yusuf nggak bisa X-nya. Kalau dia semakin banyak kata ya semakin kecil. Oh, makanya kau. Amin. Mari kita sama-sama membaca Yesaya 5 ayatnya yang kedua. 3, 2, 1. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu itu sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Disesalkan, mengapa kau belanjakan? Mengapa kau gunakan uangmu, hasil jerih payahmu, untuk yang bukan roti yang tidak pernah mengenyangkan? Lalu dikatakan lewat aku engkau akan kenyang. Inilah makanan yang lezat itu. Itulah saudara terkasih dalam nama Tuhan. Rata-rata ekonomi lemah saat ini, banyak jatuh terjerumus kepada kehidupan saudaraku yang jatuh dalam dosa. Alasan oleh karena ekonomi. Kemarin hari Minggu itu
Di depan rumahnya Pak Boy itu ada tempat ibadah saudara kita hilang kota amal dari Sukadana. Isinya lumayan banyak, 64.000. Harus sampailah saudara kita ini ke Polsek Sebudibaya. Rupanya inilah dikatakan Bapak Ibu ya, bukan ada niat tapi ada kesempatan. Dia waktu ke kamar mandi dilihat orangnya uang dijugo 64.000. Harus masuklah saudaraku ini, pikir saya saudaraku, karena itu bangsa Indonesia. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan belanjakan uangmu kepada hal yang tidak berguna, yang bukan roti hasil upah jerih payahmu. Sampai sini bekerja nggak jerih payah. Semua, apalagi si tuannya pun jerih payah bekerja. Kalau ngipek itu nggak tahu berapa lelahnya saudaraku. Gunakan saudaraku hasil itu kepada yang bermakna, kepada yang berguna. Anak-anak Tuhan, kalau kau memang sudah milik Kristus, maka saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tunduk kepada aturan pemerintah. Dikatakan saudaraku, jangan sampai otoritas hukum itu, kita harus menyadari, karena orang yang lahir baru itu harus tunduk. Sebab apa saudaraku? Sebab semuanya apa yang kau lakukan itu semuanya untuk Allah. Jadi kalau kau gunakan saat ini, kau potong saudaraku, kau makan minum di rumah bersama anak-anak istrimu, engkau berdoa menjadi kesehatan, kekuatan untuk memuji engkau. Kalau engkau sudah makan minum kan engkau bisa berdoa. Engkau berkata kepada Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sebab kami percaya ini adalah oleh karena-Mu. Semua saudaraku, ada kala anak-anak Tuhan selalu pikirannya hanya materi saja. Ada pernah saya dengar cerita, baru sekitar 20 menit, mohon maaf. Kalau tukang togel ini kan semua itu harus dihubung-hubungkan dengan angka. Bermimpilah anaknya, Pak, aku mimpi. Mimpi apa kau? Ada yang berseru-seru kepada saya, dikatakan 1633, 1633. Kata bapaknya, yang benar Bang? Iya. Dikatakan, saudara. Iya Pak. Dikatakan apa? Buka Amsal 16 ayat 33. Buka coba kita. Begitu semangatnya Bapak ini saudaraku, tapi di sini tidak ada lagi itu. Masa mimpimu hanya mimpi togel itu? 1633 Pak. Bapak nggak pernah minta kan mimpi bukan gitu? Oh. Amsal 16 ayat 33. Ayo buka Bapak Ibu. Tapi siapa tahu? Ya. Amsal 16 ayat 33. Amsal 16 ayat 33. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Iya, undi saudaraku. Semua itu berasal dari Tuhan. Walaupun bagaimana mimpi kita tentang membeli sesuatu, apalagi sekarang ini, apa-apa saja diumumkan. Rupanya dilihatkan Tuhan, saudaraku, bapaknya. Lalu dengan begitu jengkelnya bapaknya, kau itu, ukiranya betul mimpi itu. Iya, 1633. Amsal 16 ayat 33 maksud saudaraku. Itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh kita menjadi milik Kristus, tidak hidup lagi di sana. Haleluya. Amin. Pulang kita pulang dari tempat ini. Saya percaya kalau anak kita di rumah mungkin kuning ingatkan, ojo mentor gitu deh. Mending kasih saya uangnya. Karena saudaraku, kalau saya katakan itu sulit dipahami, saya bagian dalamnya dulu. Lalu itulah orang-orang saudara terkasih dalam nama Tuhan, bahwa kalau kau sudah milik Kristus, dikatakan jangan lagi kau toli. Yang pertama tadi saudaraku, dengan narkoba apapun sejenisnya di sana. Yang kedua saudaraku, menggoresi tubuh. Sampai sini menggoresi tubuh. Tatonya. Kalau memang dulu ada, kalau sudah terpanggil nggak apa-apa. Waktu saya
Setelah menjadi milik Kristus, jangan lagi pakai tato lah. Kemarin ada di sini kulihat tatonya hanya kulit ini. Katanya itu begitu apa katanya? Apa di tas tulis? Mana ngeri itu katanya? Iya ini telur naga. Kalau udah pecah telurnya itu naganya besar. Menggores itu karena sebenarnya gores tubuh itu saudaraku orang bangsa Kanaan itu kepada alam mereka. Jadi bukan asal-asal tato itu. Kalau dia ada tato nggak? Oh dia lagi tatonya gambar Tuhan Yesus. Bersalib. Ada takut. Tapi kalau dulu oke. Nah saudara, kita bukan 15, 19 ayat 28. Siapa tahu kaum ibu ini kan keren sekarang kan. Habis pirang tato. Ibu ini saya mau, aku mau pirang dia kata. Ya bu, pirang. Pirang sendiri. Ya, janganlah kamu, Mas 19:28, menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Itulah saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. Ini saudaraku, menggoresi tubuh ini sebenarnya ritual orang Kanaan. Jadi kalau kita bukan ritual, hanya untuk keren-keren saja saudaraku. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, menggoresi tubuh adalah pemujaan berhala sebenarnya pada saat zamannya, dan melanggar daripada titah Allah pada saat ini saudara. Jadi itulah kalau sudah menjadi milik Kristus, saya tidak tahu ya, saya belum pernah pelajari kalau operasi plastik. Operasi plastik juga saya yakini, karena kalau sudah pun pesek hidungnya kita, tidak usah lagi 3 menit. Memperbaiki nggak apa-apa. Kalau sudah rusak oke lah. Ini biar makin mantap aku dilihat opung abis nanti. Sudah ubaran dicek. Sudah dicek. Saya bilang saya itu biarkan uban itu. Alkitab katakan uban itu adalah Kehormatan. keindahan, kehormatan. Tapi tuh lihat para pendeta-pendeta almarhum. Cik untuk. Tapi nggak tahu saya nanti ya. Kasihan nanti kalau makin uban hamba Tuhan datang, kasihan juga mungkin jemaatnya. Jangan mikirin jemaat, jadi pikirnya baru nggak mikirin anak-anak sekolah. Kata ibu juga tadi, moga-moga 3,5 tahun. Itu aku bilang kemarin sama Josie. 4 tahun nih standarnya. 2,5. Kalau sampai 4 tahun sampai 5 tahun hati-hati. 2 tahun bisa selesai. Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Saya percaya saat ini, kalau sudah menjadi milik Kristus tadi, jangan lagi hidup seperti ini. Haleluya. Amin. Jadi supaya takut nanti orang Lampung itu kalau lihat di dalam pakir langsung bikin tato mau besar-besar buat baju. Gambar cicak. Bangun. Gambarnya gambar apa nanti? Gambar telur aja dibikin. Begini buku. Enggak ngeri tuh, karena apa? Ini telur naga. Kalau beranak, hati-hati kau. Saudaraku, andalkan Tuhan dalam hidup. Saya pun seperti itu saya katakan. Saya bersaksi sebentar Bapak Ibu. Satu hari kemarin kami ngeri kali kami rasa. Emosi lah ibu situ ini. Bilanglah sama pemilik rumah ini. Bilang aja putranya, memang saudaraku terasa lu saya. Saya katakan, mana dia iman percaya? Saya percaya Tuhan pasti buka jalan kok. Amin. Waktu begitu saya katakan sebelum tutup, saya tunggu sampai jam 5 orang ibadah. Tuh, langsung mobil, pasang minta ban second. Ikutilah harga 4 juta. Oh seperti ini rupanya. Baru 125, saya kan 75. Oh, langsung mau Pak. Loh, saya tambah 5.000 lah, sudah mau dongkrak, jadi 80.000. Saya sadar di rumah itu. Sebenarnya apapun yang terjadi dalam hidup kita ini saudaraku, Tuhan pasti tahu. Tuhan pasti tahu setiap hidup kita. Disinilah kita akan diuji. Kalau sudah hidup di dalam Tuhan itu saudaraku, mari kita belajar, sebab kita ini milik Kristus. Tadi saya katakan Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Mungkin dalam keraguan-keraguan, percaya saudaraku, engkau kembali buka usahamu. Siapa yang tidak akan dipikir jalan tidak mengeluh sekarang? Di kemarin tutup jam 8. Mereka saja mengeluh. Yang sudah MM-an
dengan mereka. So, apalah punya kita? Paling cuma membersihkan itu aja. Yang paling keluhkan paling karena anak kita ini aja. Ya. Maka saudaraku, karena kita sudah menjadi milik Kristus, tidak lagi kita hidup di dalamnya. Kita tidak menjadi serupa lagi dengan dunia ini. Roma 12 ayat 12. Sebentar lagi saudara. Jadi tidak serupa doh. Tidak serupa lagi kita ini dengan mereka. Roma 12 ayatnya yang ke-12. Amin. Maaf saudara. Orang yang sabar dalam kesabaran, maksudnya saudara di sana. Kalau engkau bertekun di dalam doa menghadapi segala hal apapun dalam hidupmu, maka pada saat ini saudaraku hidup di dalam Tuhan. Terkadang saudaraku kita memiliki suatu perkara yang tidak kita mungkin bisa hadapi, tapi yakini saudaraku, percaya kepada Tuhan. Kalau engkau berdoa di dalam Tuhan di tengah-tengah hidupmu. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Tuhan, menghadapi ini sangat sulit. Mungkin tengah-tengah engkau lingkungan di sana. Kamu pernah kemarin di televisi, di net apa di mana tuh? Ada kampung narkoba, serikat, sampai-sampai takut katanya polisi menangkapnya. Kalau kejadian di kampungnya jelas bukan lagi Polres orangnya, tapi Polda. Mungkin kalau hidup di sana saudaraku, mungkin kau sampai sudah pernah memakan hasilnya. Ingat saudaraku, tidak berdampak baik bagimu. Mungkin kau dahulu saudaraku pengen yang lain, menato-nato tubuhmu, engkau muda-mudi. Mungkin kan pemuda mungkin saya ini kalau kalian nanti, saya kan udah begitu sekarang, saya sudah kos, saya sudah anak ITERA, bikinlah di besar-besar di sini ITERA gitu. Nah siapa tahu ibu, ya kan? Begitu buka baju dia nanti, mungkin tempatnya Amang Junta pas sekarang, aduh panas betulan. Gimbal. Bu, sekarang gini, jangan coba-coba anak-anak Tuhan. Haleluya, tidak berguna itu Bapak. Kalaupun kau masih rindu narkoba itu, katakan saya ini milik Kristus. Saya ini bukan miliknya Junta, bukan milik Utagalung saya ini bukan milik Ibu Sintuan, saya ini milik Tuhan. Kalau kau milik Tuhan, saudaraku pasti akan dikuatkan oleh Tuhan. Engkau akan ditinggalkannya. Setelah kau dikuatkannya, saudaraku, kau pasti kuat meninggalkannya, saudaraku. Kau harus hidup di dalamnya. Kalau masih ada apa cemu 2 bungkus dari, katakan ini tidak berguna ini. Karena ini bukan roti dan jeripaya saya itu saya gunakan untuk roti. Belikan susu yang harga 19.000 kepada istrimu, susu beruang. Pasti dia katakan, oh suamiku, begitu baiknya kau padaku. Kalau asapnya kau kasih, katakan tidak baik. Puji Tuhan, ini saya yang terima kita dari saudaraku yang hidup menjadi milik Kristus. Oleh karena itu saudaraku terkasih dalam Tuhan, apalagi kalian mudah-mudahan jangan coba-coba. Karena zaman-zaman saya itu rokok saya itu kompil 1.000 perak 1 bungkus. Tahu kan kompil? Commodore filter warna hijau. Jadi uang jajan saya dulu 200, 100 lah untuk rokok, 100 beli lontong. Itu separuh deh itu. Kalau kita lontong dulu 200 tempatnya pasti tua di galang, atau semia. Kalau udah diajak teman cabut paling bangga. Paling bangga kalau cabut sekolah itu. Pancong kau, tidak berani kami dan guru. Itu kami dulu. Main tuo kami di kelas, kau main tuo. Artinya antara hidup dan mati. 2 poin di atas. Kalau hidup menang yang ngasih itu saudaraku. Kalian anak-anak khususnya. Jangan sampai di sana dulu. Kalau udah bapak kalian seperti itu, ibu kalian kadang jangan. Amin. Amin. Ya tolong kalian. Dan jangan, bukan dulu kan ayah seperti itu. Jangan. Harus beda kalian dari orang tua. Kalau zaman kami naik sepeda, jalan kaki sekolah, gantung naik angkot, supaya karang nembak nggak bayar. Ya itu. Mungkin hanya wujud tak udah sekolah enak katanya. Naik traktor. Traktor. SD. Pasti ya. Kalau saya naik sepeda dulu ibu, 6 kilo kali ke simpang itu. Saya bilang sama anda rumah itu, saudaraku, malah masuk sekolah keringat-keringat, nunggu lagi angkot berangkat ke kecamatan.
Asal terlambat, saudara lihat jam, udah kasih teman-teman itu surat. Ada kepentingan orang tua sampai ke ini. Karena kan kalau mencatat absen itu kan bukan guru ya. Dari foto kelas saudara. Tapi saudaraku begitu pun sering absen, paling kalau menerima rapot cuma 3 alfanya. Itulah hebatnya anak-anak dulu. Kalau sekarang enggak. Kalau 2 tetap 2 saudara. Karena apa? Bisa disogok. Yang saya maksud di sana jangan sampai seperti itu kalian. Kalian sudah seperti itu muda-mudi, remaja, sekolah minggu, kalian sudah menjadi milik Kristus. Amin. Haleluya. Jangan sampai SMA, jangan merasa supaya hebat harus bisa editing, main game, jangan. Nggak berguna itu. Ya, nggak berguna itu. Ya Ruben, mau main game, jangan tinggalkan itu. Baca itu, Alkitab itu. Ajari orang tuamu, ajari kamu. Itulah saudara terkasih dalam Tuhan. Siapapun kita yang pada saat ini memiliki perkara pun lemah letih lesu, dikatakan Alkitab datanglah kita kepada Tuhan. Mungkin kau sulit meninggalkannya, tapi Alkitab katakan kalau kau sudah milik Kristus, kau pasti dapat akan meninggalkannya. Bagi Tuhanlah segala puji hormat, pasti tinggal sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Bisa nggak kita berlutut di sebelah? Masih nggak dirabutkan? Bisa. Haleluya. Kita angkat pujian buat Tuhan. Pujian kita dari saudaraku. Serahkan hidup buat Tuhan. Mari kita berlutut. Jangan kau merasa takut celanamu kotor. Mendoakan saudara kita yang sakit. Kalau keluarga Bapak Ibu yang sudah pulih, cuma karena pulang malam, pulang pagi tadi, maka begitu lelah tidak bisa dapat beribadah. Kalau kau rindu doakan kepada Tuhan di hadapan kita saat ini, kita bersama-sama berdoa. Kita mendoakan ibu kita, Ibu Evan Adabda. Tuhan akan mengucapkannya. Ku dengar Tuhanku memanggil, datanglah. Memanggil, datanglah. Oleh darahmu, darahmu yang jiwaku ku datang Tuhan, datang Tuhan, datang padamu. Sucikan hati saya, sucikan hati saya, ku datang
Tinggalkan semua bebanmu, saudara, bukan tangan. Sentuh natani kau diharoronai. Natani diharoronai. Sentuh di tiap rokok. Haleluya Yesus, haleluya. Kami datang Tuhan, sucikan hati kami. Ampuni kami Bapa, seperti firman-Mu meninggalkan semuanya ini. Sebab kami ini sudah menjadi milik Kristus ya Bapa. Ada kedegilan hati kami, firman-Mu menegur kami. Jangan kami lagi teringat dengan kehidupan lama. Oh Tuhan, kecanduan apapun kami, mari Tuhan di dalam nama Yesus Engkau jawab Tuhan. Ampuni kami Bapa. Lewat pujian kami datang Tuhan. Yang sakit, yang lemah, kuatkan kami oleh kasih-Mu Bapa. Kami takut, kami tinggalkan Tuhan segala di belakang kami. Kami rindu berlari mendengar suara Tuhan pada saat ini. Dialah Tuhan Yesus, kiranya pada saat ini firman-Mu meneguhkan kami. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus pada saat ini Bapa. Jesus ini, inilah kami jemaat-Mu Tuhan. Semua yang berkumpul ini, kami datang berdoa kepada-Mu. Mungkin kami ada yang sakit, ada yang lemah dalam hidup kami. Mari Tuhan kasih karunia-Mu tengah-tengah hidup kami Bapa. Mari Tuhan kami serahkan hidup kami. Tuhan berkati kami. Mari kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terpuji Engkau Yesus. Jesus ini Lady ini Tuhan, biarlah kami mengerti pada saat ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus berkati kami. Khususnya Tuhan saudara kami Josephine yang telah bersaksi. Besok Tuhan mengikuti sidang dalam perkuliahan. Saya percaya Tuhan menjamah hidupnya, berkati Tuhan dalam kondisi pandemi, dalam pembelajaran secara daring. Dalam kamu berkati anak kami, berkati juga aku hamba-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami saya percaya masih panjang yang akan dijalaninya, tapi saya percaya berkat-Mu melimpah bagi hamba-Mu ini. Bagi Tuhan hamba-Mu dalam pelayanan, bagi Tuhan hamba-Mu tengah-tengah hidup sidang jemaat-Mu Tuhan. Juga Tuhan ada saudara kami yang sakit, Engkau berkati. Jabat Tuhan sudah beberapa minggu terdapat di mana ibu kami, Ibu Emma dan Abdab. Namun Tuhan berikan hikmat, pengetahuan, pengertian akan setiap penyakit. Dan tidak ada bagi kami merasa sakit Tuhan. Tapi kami percaya karena Tuhan bersama-sama kami. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Ini
Inilah hidup kami Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, kami tinggalkan segalanya itu. Kami mau hidup di dalam-Mu Bapa. Berkati terlebih anak-anak kami ini dalam masa pendidikan, apalagi mereka sekolah Tuhan lewat daring, hamil terus yang dipegang Tuhan. Anak-anak SD, anak-anak TK Tuhan sudah mengerti akan media sosial. Oh dunia Facebook, dunia apapun Tuhan, game-game online Tuhan. Saya percaya Tuhan, Engkau kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah hidup kami Tuhan. Ada saudara kami yang sakit saat ini, Engkau mau dalam hidup mereka, Engkau berkati Tuhan. Kami mau Bapa, lewat firman-Mu, bukan omong kosong saja, kami mau Tuhan berubah dan meninggalkan menundang sudah karena diberi nami Tuhan, meninggalkan semua itu oleh semuanya oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh baik Engkau Bapa di surga pada saat ini. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Biarlah kiranya Engkau berikan terbaik buat hidup kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Saya rindu anak-anak Tuhan. Kalau kau rindu dijamah oleh Tuhan, apalagi firman yang mengingatkan. Kalau kau mau meninggalkan semuanya itu, kau takut untuk Tuhan, kau bukan takut untuk manusia. Bapak Ibu tidak takut kepada manusia. Kalau kita takut kepada Tuhan, kau tinggalkan itu. Madan apapun itu narkoba. Saya rindu kalau kau rindu dengan ke depan, kau dijualkan oleh anak-anak Tuhan. Tapi dengan jujur ikhlas kau mau hidup di dalam kebangan Tuhan. Tidak ada alasan apapun. Saya rindu mendoakan saudara kita ini. Kalau kau rindu, kalau ada juga yang sakit saat ini, datang ke depan, kita akan berdoa. Kita bagi berdiri. Kau nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Ku datang Tuhan, haleluya. Ku datang Tuhan, datang padamu, datang padamu. Sucikan hati saya, sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Ku datang Tuhan, ku sakitkan lemah. Kau mau datang buat Tuhan, kau berjanji buat Tuhan, kau tinggalkan itu. Kau sampaikan pada saya, kau tinggalkan, tidak mau berbuat-buat lagi buat Tuhan. Hatiku yang lemah, ku datang sucikan hati saya, di dalam darah-Mu. Kalau kau rindu, kau datang ke depan. Tapi kalau kau rindu, bilang kau datang pribadi kepada Tuhan. Saya percaya ini firman menegur kita siapapun saudara. Datang kepada Tuhan, engkau katakan, kalau kau ingin disucikan oleh Tuhan, benar kau minta ampun di hadapan-Nya. Ini aku Tuhan, saya sungguh banyak berdosa. Sebab engkau bukan milikmu lagi, tapi engkau milik Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah kami yang berkumpul ini. Ajar kami Tuhan, mengerti akan firman-Mu. Mungkin firman sangat keras bagi saya, bagi kami. Menegur kami sebab kami ini milik-Mu, bukan lagi milik kami pribadi. Maka kami ini akan memuji-muji Engkau. Belajar kami, tubuh kami akan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang. Tuhan memberkati kami.
anak-anak Tuhan ke badan mata Tuhan. Berkati Bapa di surga. Nyatakan kasih-Mu ada pada kami, khususnya pada saat ini. Saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir, yang saat ini masih sakit, saudara kami Ibu Eva, dan Tuhan, Kau jamah tubuh, jiwa, rohnya. Engkau yang memiliki hidup saudara kami ini. Saya rindu Tuhan, hari Minggu sudah datang beribadah. Terpujilah Kau Bapa di hadapan kami. Ada korban Bapa, berkati Tuhan, mendatangkan sukacita bagi kami. Kami gunakan, kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa. Seluruh sidang jemaat-Mu yang ada pada Kau berkati Tuhan. Di perjalanan Kau antar kami, khususnya Ibu kami Ibu Ningsi, Kau telah pulihkan sakit mahnya. Berkati Ibu kami ini di usia yang tua, berkati anak-anaknya. Bila kasih kemurahan-Mu terjadi buat Ibu kami ini. Kami juga yang lain yang berkumpul saat ini, Tuhanlah memberkati kami. Bagi Tuhanlah segala puji hormat kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada saat hari ini, agar kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima berkat dari Tuhan saudaraku. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai, melindungi, memberkati kita sekalian sampai Tuhan datang maranatha. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Kita bersyukur begitu baik menemani kita akan berikan persembahan setelah kita. Tidak PPKM lagi, saya rindu salam jemaat, tapi tetap dengan prokes saya, pakai sanitizer, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai.